Veda bukan suara. Debut Moto3 2026 bakal berat. Veda Ega Pratama akhirnya angkat bicara. Dalam wawancara eksklusif, rider muda Indonesia itu secara terbuka mengaku bahwa debutnya di Moto3 2026 tidak akan mudah. Bukan karena ia kurang percaya diri, tapi karena ia tahu betul medan tempurnya akan berbeda. Banyak pembalap berpengalaman, dan ini kelas dunia, ucapnya lugas. Veda bukan tipe asal berkoar. Saat pembalap lain berbicara soal kemenangan, ia justru memilih merendah dan fokus pada realitas. Musim 2026 akan jadi musim penuh tekanan bagi siapapun yang masuk grid Moto3, apalagi bagi rookie yang belum genap 18 tahun. Tapi Veda tahu, ini bukan sekedar lomba cepat, ini perang taktik, mental, dan adaptasi. Saat banyak orang mengira ia akan langsung menargetkan podium, Veda justru bilang, "Saya hanya ingin nikmati proses dan kumpulkan lap demi lap." Pernyataan ini terdengar sederhana, tapi menyimpan banyak makna. Veda tidak sedang takut, ia sedang menghitung. Dan dari caranya bicara, jelas, dia tahu persis di mana dirinya berada dan kemana arah yang dituju. Umur belum cukup, tapi dapat tiket khusus ke Moto3. Secara regulasi, pembalap Moto3 harus berusia minimal 18 tahun, tapi Veda Ega Pratama baru menginjak 17 tahun saat musim 2026 dimulai. Lantas, kenapa dia bisa turun ke kejuaraan dunia? Jawabannya satu, prestasi. Veda adalah runner-up Red Bull Rookies Cup 2025, dan itu bukan ajang ecek-ecek. Posisi 2 di ajang itu secara resmi membuka akses ke Moto3 lewat dispensasi khusus. Bahkan, hanya 2 rider terbaik dari Rookies Cup yang berhak mendapatkan wildcard semacam ini. Ini bukan sekedar tiket emas, ini adalah pengakuan internasional. Jadi, meski usianya masih di bawah batas normal, Veda resmi terdaftar sebagai rider Honda Team Asia musim depan. Ini bukan pertama kalinya dunia Grand Prix memberi pengecualian untuk talenta luar biasa, dan Veda jadi salah satu yang langka. Ia mengawali langkah di lintasan yang sama dengan para legenda, tapi dengan waktu yang lebih cepat. Kini tantangannya tinggal satu, apakah ia mampu membuktikan bahwa kepercayaan ini tidak salah alamat? Motor Moto3, bukan mainan, lebih canggih dari Junior GP. Banyak yang mengira bahwa motor Moto3 dan Junior GP punya spesifikasi yang mirip. Faktanya, tidak semudah itu. Veda sendiri menegaskan, meski secara fisik terlihat sama, motor Moto3 punya update yang lebih modern dan teknologi yang lebih presisi. Motor tahunannya lebih baru, jadi ada banyak pembaruan di sektor elektronik dan suspensi, ungkapnya. Ini artinya, setup yang selama ini ia pahami di Junior GP belum tentu relevan. Veda harus mulai dari nol dalam membaca karakter mesin, perilaku ban, bahkan cara pengereman. Apalagi balapan di Moto3 jauh lebih panjang. Ini bukan soal sprint seperti di Red Bull Rookies Cup, tapi endurance dan konsistensi. Dari mapping throttle hingga rasio gear, semuanya lebih teknikal. Setiap lap harus dihitung, setiap tikungan harus dijinakan, dan kesalahan sekecil apapun bisa membuat jarak 0,2 detik berubah jadi posisi 15. Veda paham, ini bukan sirkus, ini gladiator show. Penuh rider senior, Veda dikelilingi nama besar. Salah satu alasan Veda menyebut musim perdananya akan berat adalah daftar rival yang ia hadapi. Moto3 2026 bukan hanya berisi sesama rookie. Di sana ada pembalap-pembalap yang sudah 3 hingga 4 musim balapan di kelas ini. Beberapa bahkan sudah langganan podium, dan mereka semua haus kemenangan. Nama-nama seperti David Alonso, Colin Fager, atau Adrian Fernandez mungkin tak asing bagi penggemar MotoGP. Tapi di lintasan, mereka adalah rintangan nyata. Kalau dilihat, banyak pembalap berpengalaman yang masih balap tahun depan, kata Veda. Artinya, margin of error untuk rookie seperti Veda hampir nol. Ia bukan hanya harus cepat, tapi juga cerdas dalam membaca slipstream, pertarungan wheel-to-wheel, hingga strategi saving tire. Setiap lap, dia akan berhadapan dengan pembalap yang sudah hafal trik-trik licik, blocking, dummy lines, bahkan body contact. Ini bukan hanya soal kecepatan, ini pertarungan insting dan jam terbang. Rookie 2025 masih kencang, generasi sebelumnya belum pensiun. Yang lebih menantang, Moto3 2026 masih akan diisi oleh para mantan rookie yang sekarang sedang naik daun. Generasi 2025 belum selesai, mereka justru lagi panas-panasnya. Beberapa nama bahkan berasal dari Red Bull Rookies Cup dan Junior GP yang sempat bertarung bareng Veda. Mereka tahu cara Veda balap, mereka tahu kelemahannya.
Ada rookie tahun 2025 yang performanya bagus dan masih lanjut musim depan, ucap Veda. Ini seperti menghadapi rival lama, tapi dengan motor dan pengalaman yang lebih matang. Bagi Veda, ini bisa jadi ujian psikologis tersendiri. Di satu sisi, ia ingin membuktikan bahwa ia setara. Di sisi lain, ia harus realistis. Sebagian dari mereka sudah terbiasa dengan tekanan pedok Grand Prix. Mereka lebih kenal sistem, lebih paham prosedur teknis, dan sudah akrab dengan dinamika internal di Moto3. Veda baru mulai, dan dia tahu, mengejar itu tidak instan. Tapi kalau ada yang bisa menyusul cepat, itu adalah dia. Adaptasi dengan tim baru, Honda Tim Asia bukan zona nyaman. Veda tak hanya menghadapi tantangan di lintasan. Di pedok pun, ia mulai dari awal. Musim 2026 akan jadi musim perdananya bersama Honda Tim Asia. Artinya, lingkungan baru, kru baru, budaya kerja baru. Bagi pembalap muda, adaptasi teknis itu satu hal. Tapi adaptasi komunikasi dan cara kerja tim, itu hal lain. Selain tim baru, pastinya cari setelan motor terbaik ya, kata Veda. Dan dia benar. Di Moto3, komunikasi dengan mekanik harus presisi. Bahasa teknis, kode data telemetri, hingga pemilihan ban semuanya harus sinkron. Tidak ada luang untuk salah paham. Honda Tim Asia sendiri bukan tim sembarangan. Mereka punya sejarah panjang membina talenta Asia. Tapi mereka juga menuntut standar tinggi. Dan Veda bukan rider Jepang, bukan juga Spanyol. Ia harus buktikan bahwa pembalap Indonesia bisa punya mindset profesional yang sama. Di sini bukan soal kecepatan di trek saja. Ini soal disiplin, manajemen tekanan, dan kemampuan beradaptasi dalam sistem yang kompleks. Tantangan ini bisa jadi titik balik atau titik jatuh, tergantung bagaimana Veda menjalaninya. Filosofi step by step, tak terburu-buru, tapi tetap konsisten. Satu hal yang paling mencolok dari sikap Veda menjelang Moto3 2026 adalah pendekatannya yang dewasa. Ia tak mau besar kepala hanya karena status runner-up Red Bull Rookies Cup. Step by step, begitu ia menyebut strateginya. Filosofi ini mungkin terdengar klise, tapi dalam balapan, ini adalah prinsip bertahan hidup. Veda tahu bahwa satu musim debut bukan soal hasil instan. Ini soal membangun fondasi. Lap demi lap, hari demi hari. Fokusnya bukan pada piala, tapi pada pengalaman. Yang penting enjoy saja terus perbanyak lap bersama motor Moto3, katanya. Kalimat itu sederhana, tapi bermakna dalam. Veda ingin mengenal motornya bukan dari grafik atau data, tapi dari feeling. Ia ingin menaklukkan setiap tikungan bukan dengan nekat, tapi dengan pemahaman. Pembalap yang kuat bukan yang langsung menang, tapi yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus belajar. Dan dari cara dia bicara, kita tahu, dia sedang menyiapkan sesuatu yang besar, diam-diam. Target realistis, bukan podium, tapi jam terbang. Di era media sosial, banyak rider muda terjebak ambisi muluk. Mereka ingin viral, ingin menang cepat. Tapi Veda tidak ikut arus. Ia tahu, ekspektasi tinggi bisa jadi bumerang. Kalau target saya di tahun pertama ini nggak ada sih ya, ujarnya blak-blakan. Pernyataan ini mungkin bikin fans kaget, tapi justru disitulah letak kekuatan Veda. Ia paham bahwa pengalaman di Moto3 jauh lebih penting dari sekedar posisi finish. Apalagi kalender Moto3 jauh lebih panjang dibanding Junior GP. Lebih banyak balapan berarti lebih banyak tantangan. Musim debut bukan soal hasil akhir, tapi soal bertahan dan berkembang. Veda ingin menuntaskan semua balapan, belajar di tiap lintasan, dan menjaga mental tetap kuat dari race ke race. Ini bukan strategi menghindar dari tekanan. Ini cara paling cerdas untuk membangun fondasi jangka panjang. Moto3 bukan kelas untuk one hit wonder. Ini tempat pembalap masa depan ditempa. Dan Veda dengan semua kesadarannya, sedang mempersiapkan diri jadi salah satu di antaranya. Moto3 lebih panjang, lebih berat, lebih brutal. Satu hal yang kadang luput dari perhatian penonton awam, panjangnya musim Moto3. Kalau di Junior GP hanya belasan balapan, Moto3 punya lebih dari 20 seri sepanjang tahun. Ini artinya, daya tahan fisik dan mental benar-benar diuji. Balapannya lebih panjang dari Junior GP ya, doakan semoga bisa tarung lah, kata Veda. Pernyataan singkat tapi dalam, karena bukan hanya jumlah race yang banyak, tapi juga kontennya. Dari Qatar yang super cepat, ke Le Mans yang licin, hingga Sachsenring yang teknikal. Setiap trek punya karakter berbeda, setiap negara punya tekanan tersendiri. Dan cuaca, logistik, adaptasi waktu jadi faktor yang menentukan. Bahkan pembalap paling hebat pun bisa kehabisan bensin mental di tengah musim. Veda paham, ini bukan cuma lomba, ini survival. Dia tahu bahwa untuk bertahan di Moto3, ia harus menjaga ritme, bukan hanya saat balapan, tapi sepanjang tahun. Tidak gampang, tapi Veda sudah bersiap.
bukan hanya untuk fight, tapi untuk finish dengan kepala tegak. Dan inilah pertanyaannya, apa rencana besar Honda untuk Veda? Pertanyaan besar kini muncul. Jika Veda tak ditargetkan menang langsung, lalu apa misi Honda tim Asia terhadapnya? Apakah mereka hanya ingin mengorbitkan satu rider Asia baru? Atau mereka punya rencana jangka panjang untuk menjadikan Veda sebagai senjata utama di masa depan? Kita tahu, Honda bukan tim yang asal pilih pembalap. Mereka pilih Veda bukan karena popularitas, tapi karena data dan bakat. Sejak dari Asia Talent Cup, Veda sudah jadi proyek investasi jangka panjang. Kini dia resmi naik ke Moto3, dan hasil tes pramusim pun menjanjikan. Rumor dari paddock menyebut, Veda jadi salah satu rider yang sedang diawasi langsung oleh manajemen Honda Jepang. Jika ini benar, maka langkah kecil Veda di Moto3 bisa jadi batu loncatan menuju Moto2, bahkan MotoGP dalam 3-5 tahun ke depan. Tapi semua tergantung musim debut ini. Bukan soal gelar, tapi soal sikap. Dan sejauh ini, Veda sudah memberi sinyal. Dia datang bukan untuk numpang lewat, tapi untuk bertahan dan menang di waktu yang tepat.